Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Ninda Sawitri, NIM C01233315. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen keuangan lanjutan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Materi yang pertama adalah ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama, pengertian manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua itu fungsi manajemen keuangan lanjutan. Ada 3, yaitu keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Dan yang kedua itu keputusan pendanaan. Apabila keputusan investasi berkenaan dengan unsur-unsur neraca yang berada di sisi aktiva, maka keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Yang ketiga itu keputusan pengelolaan aktiva. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Yang ketiga itu tujuan manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan sebagai aktivitas memperoleh dana, menggunakan akan dana dan mengelola aset secara efisien membutuhkan beberapa tujuan dan sasaran. Untuk menilai apakah tujuan tersebut telah tercapai atau belum, maka dibutuhkan beberapa standar dalam mengukur efisiensi keputusan perusahaan. Sebagai tujuan normatif, tujuan manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan di bidang keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Materi yang kedua adalah konsep risk and return serta model penilaian investasi. Yang pertama, pengertian risk and return. Risk atau resiko merupakan sebuah konsep penting dalam analisis keuangan, terutama dalam hal bagaimana hal itu mempengaruhi harga sekuritas dan tingkat pengembalian. Yang kedua itu return atau pengembalian, merupakan tingkat pengembalian hasil yang diperoleh oleh para investor yang menanamkan atau menginvestasikan sejumlah dananya pada saham dan periode tertentu. Yang kedua itu pengukuran return dan risk. Ada 5, yaitu pengukuran return individual. Return dan risiko pada investasi dapat diukur secara individual maupun kelompok atau portofolio. Yang kedua itu pengukuran risiko individual. Seorang individual atau perusahaan yang melakukan investasi berarti tidak melakukan konsumsi atau tidak menghabiskan uang atau dana mereka hari ini dengan harapan mendapatkan penghasilan atau pengembalian yang lebih di masa yang akan datang. Yang ketiga itu pengukuran return portofolio, yang merupakan kombinasi atau diversifikasi investasi terhadap berbagai aset yang dilakukan oleh investor. Yang berikut yaitu pengukuran risiko portofolio. Pengukuran risiko portofolio tidak hanya bergantung pada deviasi standar dari saham individu saja, tetapi juga tergantung pada korelasi dan kovarian antara saham-saham yang dimasukkan dalam portofolio tersebut, serta proporsi dana yang dialokasikan pada masing-masing saham. Yang terakhir yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM, yang merupakan alat penting untuk menganalisis hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu rumus, yaitu rumus perhitungan return yang diharapkan. Rumusnya yaitu ER dihitung dengan menjumlahkan produk antara return yang diharapkan atau RI dan probabilitas atau PI
untuk setiap keadaan untuk periode 1 hingga N, di mana PI adalah probabilitas dari hasil KI yang mungkin terjadi, RI adalah pengembalian dari hasil KI yang diharapkan, dan N adalah total hasil yang mungkin. Contoh soalnya adalah sekuritas ABC memiliki skenario kondisi ekonomi sebagai berikut. Distribusi probabilitas sekuritas ABC. Kondisi ekonomi yang pertama itu ekonomi kuat, probabilitasnya 0,3315, returnnya itu 0,06. Yang kedua, ekonomi sedang, probabilitasnya 0,40, returnnya adalah 0,15. Yang ketiga, resesi, probabilitasnya 0,30, returnnya adalah 0,10. Yang ditanyakan itu return yang diharapkan. Perhitungan return yang diharapkan dari sekuritas ABC tersebut bisa dihitung dengan rumus sebelumnya, yaitu ER adalah sama dengan 0,3315 dikali 0,06 hasilnya 0,01 ditambah 0,40 dikali 0,15 hasilnya 0,06 ditambah 0,30 dikali 0,10 hasilnya adalah 0,03. Kemudian 0,01 ditambah 0,06 ditambah 0,03, maka hasilnya adalah 0,1. Jadi return yang diharapkan adalah 0,1. Materi yang ketiga adalah konsep risiko saham dan proses penilaiannya. Yang pertama itu pengertian risiko saham. Risiko saham adalah kemungkinan kerugian yang dapat terjadi saat berinvestasi saham. Risiko ini dapat berupa kehilangan modal, fluktuasi harga, atau kebangkrutan perusahaan. Ada beberapa jenis risiko yang terkait dengan saham, antara lain yang pertama risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang disebabkan oleh fluktuasi harga pasar secara keseluruhan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti perubahan suku bunga, inflasi, kondisi ekonomi global, atau peristiwa politik yang dapat mempengaruhi seluruh pasar saham. Yang berikut itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi ketika seorang investor tidak dapat menjual saham yang dimilikinya dengan harga yang wajar atau dalam waktu yang cepat karena kurangnya volume perdagangan atau permintaan pasar untuk saham tersebut. Yang berikut yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang berkaitan dengan kinerja finansial atau operasional suatu perusahaan. Risiko ini disebabkan oleh faktor-faktor internal yang mempengaruhi perusahaan, seperti kegagalan produk, masalah hukum, atau masalah struktur lainnya. Materi yang keempat adalah lanjutan dari konsep risiko saham, jenis saham, dan proses penilaiannya. Di sini saya akan menjelaskan satu rumus penilaian saham, yaitu penilaian saham preferen. Rumusnya adalah KP sama dengan DP per VP, di mana KP adalah nilai saham preferen, DP adalah dividen per lembar saham preferen, dan KP adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan saham preferen sebagai diskon rate-nya. Dengan contoh soal, PT Indah memiliki saham preferen yang beredar dengan harga nominal per lembar 5.000, dividen yang dibayarkan secara tahunan sebesar 200.000, harga pasar saham preferen saat ini sebesar 3.315, maka besarnya tingkat pengembalian saham preferen-nya adalah diketahui DP 200.000, VP 3.315, yang ditanyakan KP-nya. Jadi KP sama dengan DP per VP sama dengan 200.000 per 3.315 dikali 100%, maka hasilnya adalah 6,03%. Materi yang kelima adalah konsep risiko obligasi, jenis-jenis obligasi, dan proses penilaiannya. Yang pertama itu pengertian obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang
perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Yang kedua itu jenis-jenis obligasi. Ada beberapa jenis-jenis obligasi yang kita kenal, yaitu debentur yang artinya hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Yang berikut yaitu debentur bernilai rendah yang merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Yang berikut itu obligasi sampah, disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Yang berikut yaitu obligasi hipotek, yang merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu rumus dari obligasi, yaitu menggunakan metode singkat penilaian obligasi atau shortcut formula, di mana rumus ini digunakan untuk menghitung pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo. Rumusnya yaitu yield to maturity atau YTM sama dengan I ditambah N dikurang P dibagi dengan N per P ditambah N per 2, di mana YTM atau yield to maturity adalah return obligasi sampai jatuh temponya, I adalah tingkat bunga per tahun dalam rupiah, N adalah nilai nominal obligasi, P adalah harga pasar obligasi yang terjadi, N adalah umur obligasi. Dengan contoh soal, sebuah perusahaan obligasi indah bernilai nominal 10.000 per lembar. Harga pasar yang terjadi atau harga beli sebesar 3.315. Umur obligasi tersebut 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi tersebut sampai saat jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui I 10%, N 10.000, P 3.315 dan N 10. Ditanyakan YTM-nya. Jadi YTM sama dengan I ditambah N dikurang P dibagi dengan N per P ditambah N per 2 sama dengan 10% dikali 10.000 ditambah 10.000 dikurang 3.315 per 10 dibagi 3.315 ditambah 10.000 per 2, hasilnya adalah 1.000 ditambah 668,5 per 6.657,5, maka hasilnya adalah 25,06%. Materi yang keenam adalah konsep risiko reksadana, jenis-jenis reksadana, dan proses penilaiannya. Yang pertama itu pengertian reksadana dan cara kerjanya. Pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi seperti saham, obligasi, pasar uang, atau instrumen investasi lainnya. Cara kerja reksadana. Yang pertama itu pengumpulan dana. Manajer investasi mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk membentuk satu portofolio yang lebih besar. Yang berikut itu investasi portofolio. Dana yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh manajer investasi untuk membeli berbagai instrumen investasi sesuai dengan jenis reksadana yang dipilih seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Yang ketiga itu pembagian keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi baik berupa kenaikan nilai investasi atau pendapatan seperti bunga dan dividen. Yang kedua itu jenis-jenis reksadana. Berikut adalah jenis-jenis reksadana yang umum. Yang pertama itu pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dananya dalam instrumen pasar uang jangka pendek seperti deposito, surat berharga komersial, atau surat utang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang berikut yaitu pendapatan tetap.
Reksadana pendapatan tetap menginvestasikan sebagian besar dananya dalam obligasi atau surat utang jangka panjang yang memberikan pembayaran bunga tetap. Yang ketiga itu campuran. Reksadana campuran menggabungkan investasi pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Yang keempat itu saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan dana mayoritasnya dalam saham. Yang ketiga itu proses penilaian reksadana. Ada cara yang digunakan untuk menilai kinerja reksadana, antara lain NAB atau nilai aktiva bersih. NAB adalah nilai total dari semua aset dalam portofolio reksadana setelah dikurangi kewajiban atau biaya dan pengeluaran yang dimiliki oleh reksadana. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rumus kenaikan NAB reksadana. Kenaikan NAB sama dengan NABN1 dikurang NAB dibagi dengan NAB dikali 100%, di mana NAB adalah nilai aktiva bersih reksadana, investment value adalah nilai investasi reksadana, volume adalah jumlah unit penyertaan reksadana. NABN1 atau NAB adalah NAB tahun ke-N atau NAB saat ini. Dengan contoh soal, sebuah perusahaan Indah membuat reksadana dengan nilai investasi sejumlah 500 juta dengan jumlah unit reksadana yang diterbitkan 3.315 lembar unit penyertaan reksadana. Jika dalam 1 tahun nilai investasi naik menjadi 650 juta, maka perhitungannya kenaikan nilai aktiva bersih reksadana sebagai berikut. Diketahui NABN1 650 juta. Reksadana volume 3.315 dan NAB 500 juta. Yang ditanyakan kenaikan NAB-nya. Jadi NAB sama dengan 500 juta per 3.315 ribu, hasilnya adalah 150,82. NABN1 sama dengan 650 juta per 3.315 ribu, hasilnya adalah 196,07. Selanjutnya, kenaikan NAB sama dengan NABN1 dikurang NAB per NAB dikali 100% sama dengan kenaikan NAB sama dengan 196,07 dikurang 150,08 dibagi 150,08 dikali 100%, hasilnya kenaikan NAB sama dengan 45,25 per 150,82 dikali 100%, maka hasilnya adalah 30,00%. Materi yang ketujuh adalah konsep-konsep perhitungan biaya modal. Pertama itu pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang saham, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau disebut biaya modal individual. Biaya modal individual tersebut dihitung satu persatu untuk tiap jenis modal. Namun apabila perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah modal rata-rata tertimbang atau WACC dari seluruh modal yang digunakan. Yang kedua itu fungsi biaya modal. Biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi, yaitu dengan membandingkan tingkat keuntungan dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang ketiga, biaya modal individual. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing perhitungan biaya modal. Yang pertama, biaya modal hutang jangka pendek, yang merupakan hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Yang kedua, biaya modal hutang jangka panjang.
atau biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan yang menggunakan dana hutang tidak lain adalah sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor atau pemilik dana. Yang berikut yaitu biaya modal saham preferen, yang merupakan biaya real yang harus dibayar apabila perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Yang keempat, biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri atau biaya ekuitas atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja, merupakan biaya yang dikeluarkan dari perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan biaya modal obligasi. KD sama dengan I ditambah N dikurang NB per N dibagi dengan NB ditambah N per 2, di mana I adalah bunga hutang jangka panjang atau obligasi 1 tahun dalam rupiah, N adalah harga nominal obligasi atau nilai obligasi pada akhir umurnya. NB adalah nilai bersih penjualan obligasi, N adalah umur obligasi. Dengan contoh soal, PT Indah menerbitkan obligasi yang mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan nilai nominal sebesar 250.000 setiap lembarnya. Bunga yang ditawarkan dalam penerbitan obligasi ini adalah 5% per tahun. Harga jual obligasi ini adalah 3.315 setiap lembarnya dengan tingkat pajak sebesar 40%. Jadi, hitung berapa biaya penggunaan modal dari obligasi tersebut. Bunga obligasi per tahun adalah 250.000 dikali 5%, hasilnya adalah 12.500, dan diketahui I adalah 12.500, N adalah 250.000, NB adalah 3.315 yang ditanyakan KD-nya. Jadi KD sama dengan I ditambah N dikurang NB per N dibagi dengan NB ditambah N per 2, maka KD sama dengan 12.500 ditambah 250.000 dikurang 3.315 per 5 dibagi 3.315 ditambah 250.000 per 2, maka KD sama dengan 81.837 dibagi 100, 26.657, maka hasilnya KD sama dengan 0,40%. Terima kasih.